Salam jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun saat ini yang sedang mengikuti ibadah online di rumah. Bersama-sama kita akan siapkan hati kita, kita percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan dinyatakan. Dan ketika hadirat Tuhan dinyatakan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang percaya sama-sama katakan amin. Mari bersama-sama kita akan siapkan hati kita tinggikan nama Tuhan.
Hidup kami berharga di mata-Mu. Dan biarlah pujian, hormat, syukur, pengagungan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita sore ini, amin. Bapak Ibu Saudara siap memuji Tuhan? Yang siap memuji Tuhan bisa lambaikan tangan. Yang siap memuji Tuhan sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah untuk Allah kita. Tak berkesudahan. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Hari-hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan. Yang percaya sama-sama katakan hey. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Mari lebih lagi. Hari-hari ke hari tak pernah terbatalkan. Berkat-Mu turun atas hidupku. Hari-hari ke hari tiada pernah tertunda. Kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama hey. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Yang percaya hadirat Tuhan ada di tempat ini, mari bertepuk tangan di atas tangan kita. Haleluya. 1, 2, 3, 4, come on. Mari sekali lagi. Sudahan kasih setia-Mu Tuhan. Rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku.
adalah baik, menyanyikan kebaikan Tuhan, meninggikan nama Yesus. Haleluya. Yesus sungguh baik. Mari nyanyikan kebaikan Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, Tuhan Allah kemenanganku. Ya, Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Tuhan Allah kekuatan, Dia penuhi. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Tuhan, Mari sama-sama. Hey! Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. He is so good to you and He is so good to me. He is so good to you. He is so good to me. He is so good to you. He is so good to you. He is so good to you. He is so good. He is so good to you. He is so good to me. His son is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. His son is so good to you and me. Jesus is so good to you. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Haleluya. Jesus so good. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus. Mari dengan segenap hati nyanyikan pujian ini, katakan Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku.
Saya persilakan untuk sedang jemaat duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami Bapa. Dan kami percaya Engkau sudah ada di tempat ini. Amin. Berbicaralah buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Ajari kami memiliki prioritas yang benar. Ajar kami memiliki Tuhan kemauan yang kuat untuk menomorsatukan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Sehingga hidup kami semakin hari semakin mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami sore malam ini. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar. Sehingga kebenaran-Mu boleh benar-benar memerdekakan setiap hidup kami. Membawa kami lebih lagi mengenal Engkau, lebih dalam lagi Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Shalom Ibu Saudara. Haleluya. Apa kabar? Haleluya. Di tengah pandemi yang ya Kota Semarang ya level 2, tapi kita tetap percaya ya bahwa penyertaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, tema kita sepanjang bulan ini kita masih belajar bagaimana kita kuat karena kita mengenal Tuhan, ya. Dan kita masih terus memperdalam dan belajar bagaimana kita mengenal Tuhan sepanjang bulan ini. Ya, saya sering tanya pada saudara, apakah saudara benar-benar sudah kenal Tuhan? Jangan pernah puas kenal Tuhan, saudara. Karena ketika kita puas mengenal Tuhan, kita sedang mengalami kemandekan. Ya, karena yang namanya pengenalan dan pengalaman kita dengan iman kita kepada Tuhan itu enggak pernah sempurna sampai kita berjumpa kelak dengan Tuhan. Makanya kita terus belajar untuk kita terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan sebagai pilihan kehidupan kita. Amin. Kita baca dalam Yohanes pasal 8 ayat 31 ayat sampai 32. Saya bacakannya, Yohanes 8 ayat 31 sampai 32. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, dikatakan jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Firman Tuhan katakan, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, artinya jikalau kita tetap belajar lebih lagi mengenal Tuhan lewat firman, maka dikatakan engkau adalah murid. Tugas murid apa? Belajar. Ya, semakin belajar, semakin pintar, semakin kenal. Makanya katakan jikalau engkau tetap dalam firman-Ku, ini bicara bagaimana kita tetap belajar untuk mengenal Tuhan, baru kita disebut benar-benar murid. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi inilah kita belajar sebagai murid yang mau belajar untuk lebih lagi mengenal Tuhan, ya, mengenal siapa Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Kita sebagai manusia sering dihadapkan dengan namanya pilihan-pilihan dalam kehidupan. Ya, kita bisa milih yang baik, yang benar, memilih untuk emosi atau sabar, kebaikan, keburukan, kehidupan atau kematian. Ya, ada pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, saudara. Tapi memang pada dasarnya pilihan yang kita tentukan, yang kita pilih, itu pasti yang terbaik bagi kehidupan kita. Kenapa? Karena pilihan kita itu menentukan kelangsungan atau mempengaruhi kelangsungan kehidupan setiap kita. Bahkan tujuan kehidupan kita, saudara. Nah, tadi dikatakan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, kita diminta untuk tetap dikatakan setia dan mengikuti apa yang difirmankannya. Saudara murid Tuhan,
diminta untuk tetap setia mengikuti apa yang difirmankannya sehingga apa? Supaya kita dapat mengalami hidup yang sebenarnya, yaitu hidup yang merdeka. Ya, banyak orang nggak merdeka hidupnya sebagai orang percaya, orang Kristen. Kita harus benar-benar tetap dalam firman supaya kita hidup merdeka dan benar-benar diakui sebagai murid. Nah, saudara, merdeka dari apa? Dari dosa. Merdeka dari hawa nafsu, kebiasaan buruk, keterikatan oleh roh-roh, mungkin roh jahat, saudara. Keterikatan oleh kesombongan, kepahitan dan lainnya. Kita akan dibebaskan. Sehingga ketika kita mengalami kemerdekaan itu, saudara, kita akan mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam Tuhan dan semakin mengenal akan Tuhan. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar untuk itu. Kita harus punya prioritas yang benar. Ya, tema kita adalah kita harus memiliki prioritas yang benar supaya kita mengenal Tuhan lagi. Saya yakin kita diperhadapkan senantiasa dengan banyak hal yang mungkin kita nggak bisa lakukan bersamaan, saudara. Karena manusia sangat terbatas, saudara. Terbatas oleh waktu, tenaga, terbatas oleh ruang, terbatas kemampuan kita. Kita nggak bisa ada di waktu yang bersamaan di beberapa tempat yang sama, nggak bisa, kita terbatas. Maka kita perlu membuat skala prioritas dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita teratur, saudara. Apa sih yang namanya prioritas, saudara? Prioritas adalah bagaimana kita mendahulukan sesuatu yang kita anggap lebih penting dari hal-hal yang lain. Ya kan? Sore ini Bapak Saudara memprioritaskan diri datang ibadah dibanding yang lain. Amin. Ya. Ada sesuatu yang sudah lebih penting kan. Makanya Saudara pikir hari ini, Saudara. Dalam hidup kita sekarang ini, saat ini, apa yang kita prioritaskan sebenarnya, Saudara? Dalam hidup saudara, apa yang saudara prioritaskan? Ini penting, saudara. Ya. Pasti saudara kalau tanya apa sih prioritas hidup saudara? Apa? Tuhan. Ya, benar ya. Ya, saudara. Kenapa? Karena Tuhan pemilik kehidupan kita. Kalau kita benar-benar memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, Tuhan akan menetapkan jalan-jalanmu. Makanya dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya yang berkenan, yang mau memprioritaskan Tuhan dalam hidupnya. Nah, dasar utama dalam menentukan prioritas kita adalah untuk Dia. Firman Tuhan berkata dalam Kolose 1 ayat 6, Kolose 1 ayat 6, di situ mengatakan ini, saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Kolose 1 ayat 16, saudara. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Jadi jelas segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ayat ini menjelaskan bahwa manusia, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dan hidup kita harus dipersembahkan untuk Tuhan. Ini prioritas kita sebenarnya. Jadi prioritas yang utama adalah Tuhan apa Tuhan? Halo, apakah kita sudah memprioritaskan diri kita untuk Tuhan? Makanya saudara, tujuan kita sebagai orang percaya harus didasarkan pada kehendaknya Tuhan. Segala sesuatu kita harus belajar untuk mempercayakan hidupan kita sesuai dengan kehendaknya Tuhan, bukan kehendak kita. Nah, seringkali kita kan maunya kehendak kita, Bapak Saudara. Tapi firman Tuhan mengatakan kita belajar untuk menerapkan semuanya, belajar untuk sesuai dengan kehendak Tuhan. Yesaya 30 ayat 1 mengatakan, Saudara, celakalah, Yesaya 30 ayat 1, celakalah anak-anak pemberontak. Demikianlah firman Tuhan yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku. Jadi Tuhan ingin segala sesuatu yang kita mau kerjakan itu sesuai dengan rancangan Tuhan, saudara. Yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga mereka berdosa bertambah-tambah. Kenapa? Karena nggak mau melakukan seperti kehendak Tuhan. Saya perhatikan, Bapak Saudara, ketika seseorang memprioritaskan atau menjalani hidup dengan tidak tunduk pada
kehendak Allah. Jadi ketika prioritas orang yang hidupnya tidak tunduk pada kehendak Allah, mereka akan mencapai kondisi kegagalan dan kesia-siaan. Ya, firman Tuhan berkata apa? Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi ketika kita menjadi orang percaya tidak melakukan kehendak Bapa, prioritas kita bukan kita melakukan apa yang Bapak mau. Saya khawatir ujungnya itu kita dikatakan orang-orang yang tidak masuk dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan tadi, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Makanya bulan ini kita belajar benar-benar, saudara. Ya, saya berharap kita sungguh-sungguh mau belajar untuk kita menjadi orang-orang yang benar-benar mengenal lebih dan lebih lagi apa. Tujuan khotbah hari ini saya ingin mengajak kita semua jemaat memiliki prioritas hidup yang benar, yaitu apa? Terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, bahkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan sebagai sang sumber hidup, maka semuanya hidup kita akan mudah. Amin. Karena kita ketemu sumber hidup. Mari kita baca Filipi 3 ayat 1 sampai 13 ya. Saya bacakan saja saudara ya. Filipi pasal 3 ayat 1 sampai 13. Filipi 3 ayat 1 sampai 13. Akhirnya saudara-saudaraku bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing. Hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat. Hati-hatilah terhadap penyunat palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat. Beribadah oleh Roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli. Tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Saudara, kita belajar hari ini bagaimana kita memiliki prioritas yang benar. Dengan apa? Yang pertama, kita belajar mengkoreksi. Selama ini kita sebagai orang percaya, sudahkah kita punya prioritas yang benar? Sudah benarkah? Pertanyaannya, sudah benarkah prioritas saudara dalam pengirian kita pada Tuhan? Minggu pertama saya mengatakan bahwa sia-sia kita ini memiliki semua hal yang lahiriah ketika kita tidak memiliki hal yang teramat penting dalam kehidupan kita. Sia-sia kita punya hal yang jasmani kalau kita enggak memiliki Yesus dalam hidup saudara. Karena hanya lewat Yesus dikatakan surga yang sesungguhnya itu saudara dapatkan. Hanya lewat Yesus saudara. Mungkin sekarang surga dunia
kita bisa dapatkan. Tapi yang namanya bahagia, kebahagiaan, nggak akan kita dapatkan di bumi ini. Karena kebahagiaan hanya akan kita dapatkan ketika kita mengenal Dia, hidup takut akan Tuhan, sehingga Tuhan berikan roh pengenalan akan Tuhan. Saudara mungkin mau cari kebahagiaan di dunia ini, nggak ada, semua semu. Bertahun-tahun saya hidup di dalam dunia yang nggak benar, hanya ingin mencari kebahagiaan, tapi nggak pernah dapat. Hanya didapat ketika hidup kita takut akan Tuhan, sehingga kita mengalami pengenalan akan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 25 dikatakan di situ, Mazmur pasal 25. Mazmur pasal 25 ayat 12. Kalau kita perhatikan, ya, bagaimana kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan. Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Jadi saudara mau cari bahagia di dalam dunia ini, hanya didapatkan ketika engkau ini menerima Yesus dan hidup di dalamnya dan mengenal Dia, takut akan Tuhan. Sehingga kita diberikan roh pengenalan akan Tuhan. Sehingga kita mendapatkan yang namanya kebahagiaan dan anak cucunya mewarisi kebahagiaan itu. Baik saudara, tadi kita baca Filipi 3:8, Rasul Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena Dialah yang aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Jadi semua yang lahiriah yang dimiliki oleh Rasul Paulus untuk dia bisa mendapatkan Kristus, dia lepaskan. Dia lepaskan, dikatakan itu sampah. Padahal kalau kita baca dalam ayat 5-6, Rasul Paulus sudah mencapai pencapaian luar biasa sebagai manusia. Dia orang yang pandai. Dia murid guru besar Gamaliel. Dikatakan, kalau dia mengatakan, dia menganggap bahwa secara hukum Taurat, aku orang Farisi. Dan dia menganiaya jemaat, dia bangga saudara. Dan tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat tidak bercacat. Taurat saudara. Suatu kebanggaan buat dia. Namun saat dia mengenal Kristus, dikatakan segala sesuatu yang dahulu merupakan keuntungan baginya, sekarang dianggap sebagai kerugian karena ketemu Kristus. Saudara. Wow. Itulah anggapan yang terhadap segala pencapaian duniawi. Nah Paulus sekarang ingin mencapai hal yang paling berharga, yaitu Kristus. Ayat 8 dikatakan saudara, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Saudara hari ini kenal Yesus, dikatakan ketika kita kenal Yesus itu semua lebih mulia dari segala hal yang lahiriah. Oleh karena Dialah, Rasul Paulus katakan, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya memperoleh Kristus. Jadi kita seringkali mungkin tidak bisa ketemu Yesus, ya susah memiliki Kristus. Karena apa? Karena kita masih menggondeli hal-hal yang lahiriah, saudara. Sehingga untuk mengenal Kristus itu enggak semudah ketika kita melepaskan segala lahiriah. Maka saya katakan pertobatan bukan sekedar perubahan moral, saudara. Moral diperbarui, bukan. Melainkan arah hidup kita juga diubah. Arah hidup yang tadinya berorientasi pada hal yang tertuju pada hal lahiriah, pada duniawi, pada hal yang materi, saudara, kita berpindah ke kerajaan surga, hal-hal yang surgai. Jadi pertobatan bukan cuma kita bertobat hal-hal yang lahiriah, tapi kita bertobat juga berpindah mengarahkan diri kita kepada hal-hal yang surgawi. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Ini jangan kebalik. Cari Tuhan dulu. Hal-hal yang surgawi, nanti yang jasmani pasti Tuhan dapatkan. Tapi ketika kita mencari hal jasmani dulu, yang surgawi jauh ketinggalan. Kebalik. Firman Tuhan itu ya dan amin. Makanya saya katakan, ya, ini dalil, ya, hukum. Ketika kita mencari kerajaan Allah dan hidup dalam kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Ini hukumnya Allah. Enggak bisa dibalik.
Ya, makanya kita harus benar-benar merubah arah hidupan kita, saudara, yang tadinya orientasinya tertuju pada hal yang duniawi, materi, berpindahlah kepada hal-hal yang surgawi, maka semua yang materi itu pasti Tuhan tambahkan pada waktu ya Tuhan. Saudara, saya ngomong gini, saya mengalami Pak Saudara, bagaimana Tuhan luar biasa. Tuhan. Betul memang kita selama hidup di dunia ini perlu harta. Siapa yang gak mau harta, saudara? Saya pun mau harta, semua perlu harta. Namun jangan sampai harta duniawi membuat kita ini tidak memperoleh Kristus. Ya, makanya kita harus berusaha begitu rupa, dikatakan tadi, supaya kita bisa serupa dengan Kristus. Rasul Paulus katakan ayat 10 tadi, yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa seperti Kristus, saudara. Ini tujuan kita kan, saudara. Tapi saudara, mari kita benahi prioritas kita. Mari kita benahi prioritas hidup kita. Ya, yaitu apa? Kita rindu mengalami yang namanya pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan. Saudara, karena Yesuslah yang paling berharga dalam hidup ini. Kalau saudara nggak bisa menikmati ini, bahaya. Saudara merasakan benar, Yesus itu yang paling berharga. Saudara punya banyak hal, apapun, tapi kalau engkau tidak punya Yesus, semua sia-sia. Rasul Paulus katakan di dalam ayat 5 tadi, 6, segala yang lahiriah itu sampah baginya. Kenapa? Karena dia memperoleh Kristus, saudara. Kekayaan berupa harta hanya bersifat sementara. Memang kalau kita nggak punya harta repot, ya. Tapi saya katakan tadi, ketika engkau mencari Tuhan, pasti harta itu akan Tuhan berikan pada kita. Apalagi sandang pangan papan, saudara. Harta duniawi hanya bertahan sementara, namun pengenalan akan Kristus itu berlangsung kekal, saudara. Kekal. Ini prioritas yang benar. Semakin kita mengenal Kristus dan melepaskan segala sesuatu yang duniawi, maka kita akan mendapatkan hal yang mulia. Makanya ketika kita melekat pada Kristus, saudara tidak akan melekat pada harta duniawi. Ketika engkau melekat pada harta duniawi, engkau tidak bisa melekat pada Kristus. Saudara, dalam Lukas 12 ayat 1-21 menceritakan ada seseorang bertanya pada guru bagaimana tentang warisan dan lain sebagainya. Dan Yesus memberikan suatu perumpamaan. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 16, ya, dia memberikan suatu perumpamaan demikian. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah. Lalu ia bertanya kepada dalam hatinya, ayat 16, apakah yang harus kuperbuat? Di dalam Lukas 12 ayat 16. Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku menyimpan hasil tanahku. Dia itu mungkin panen, dia enggak punya tempat untuk menyimpan hasil panen yang luar biasa. Lalu katanya, aku akan berbuat, aku akan rombak lumbung-lumbungku, aku mendirikan lebih besar lagi gudang-gudangnya, menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku, aku simpan di situ. Dia merasa ini ada tempat. Ayat 19, sesudah itu aku berkata pada jiwaku, ada banyak barang di rumahmu, tertimbun untuk bertahun-tahun gak habis, ya kan? Ya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 20, tetapi firman Allah padanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Kalau kita nggak mengenal Allah dengan luar biasa, untuk apa? Semua yang kita miliki, kalau Tuhan malam ini kamu pulang. Kalau pulang dengan mengenal Tuhan, itu baik. Kalau kita pulang tapi kita nggak kenal Tuhan, wah itu celaka. Makanya sia-sia tadi. Ya, kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kita, maka ketika kita pulang, kita akan menghadapi hal sia-sia. Kenapa? Bukan orang berseru-seru Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang masuk dalam kerajaan surga. Makanya saudara, ya ini kan manusia kan bedanya kan mamon dengan Allah, saudara. Ya, coba saudara kok tidak mau berangkat ibadah, misalnya berangkat, saudara bisnis, ya tiba-tiba mau berangkat ibadah, ada teman, kamu jangan ibadah, datang sebentar, aku mau datang ke rumahmu. Kita ngomong bisnis, pasti untung besar.
Saya pastikan kalau enggak untung tak balik ke duitmu. Ya pasti untung. Saudara ibadah atau tunggu di rumah? Ini untung 100 juta loh. Kalau aku enggak mau nanti. Saudara mau ibadah apa nunggu orang itu? Nunggu. Bisakah saudara berkata, oke, nanti saja setelah ibadah kita akan bicara. Kalau enggak usah. Nah, bisa enggak saudara demikian saudara? Ini pilihan saudara. Ya, kenapa? Segala berkat surgawi datang dari Allah. Saudara percaya enggak berkat datang dari Tuhan? Tadi katakan semua itu datang dari Tuhan. Semua Tuhan bisa mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Cari dulu kerajaan Allah, maka semua akan ditambahkan. Masalahnya seringkali kita enggak percaya ini. Kita khawatir hidup kita. Bapak Ibu Saudara, makanya yang pertama ini, kita harus kalau kita mau memiliki prioritas yang benar, yuk ubah hidupmu. Prioritas saudara adalah Tuhan. Benar enggak? Dicek saudara. Ya, bedanya ini kalau saudara masalah uang, sudah bisa tinggalkan Tuhan, bahaya. Makanya poin yang kedua saudara, mari untuk kita bertumbuh lebih lagi dalam pengenalan akan Tuhan, lupakan yang lalu, mengarahkan ke depan, yaitu apa? Kejar Tuhan. Amin. Ya, Filipi 3:13 mengatakan, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Di dalam kehidupan kita pasti ada hal yang selalu kita ingat-ingat. Ada enggak saudara ingat-ingat? Ya, enggak bisa lupa. Ya, mungkin pengalaman manis, bahkan pengalaman pahit. Tapi saya mau katakan ya, satu hal yang harus selalu saudara ingat dan tidak boleh saudara lupa, yaitu Tuhanmu. Kenapa saya katakan demikian? Karena seringkali manusia begitu gampang melupakan Tuhan. Ya, mudah melupakan Tuhan, apalagi saat keadaan senang, keadaan diberkati, baik-baik saja, nggak ada masalah, menyenangkan, saudara. Seringkali kita lupa Tuhan. Makanya sesungguhnya yang harus kita lupakan bukan Tuhan, saudara, tapi itu pengalaman pahit, ya, masa-masa yang nggak enak, kegagalan, kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu kita lupakan. Kita belajar dari Rasul Paulus tadi. Rasul Paulus memiliki masa lalu yang buruk yang dia hendak lupakan. Bapak Ibu Saudara, sebelum dia ditangkap, Rasul Paulus itu bernama Saulus. Dia sangat antipati terhadap orang-orang Kristen. Dia mengejar-ngejar umat Kristen, bahkan menganjurkan dibunuh, saudara. Namun ketika Rasul Paulus berjumpa Yesus, dia diubahkan. Ini pertanyaannya, ketika engkau terima Yesus, apakah engkau diubahkan? Saudara, berubahnya sementara, balik meneh. Enggak ya, saudara? Ya, Rasul Paulus diubahkan. Sejak berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan. Apakah engkau juga harus kita belajar ketika kita ketemu Tuhan, kita belajar mempertahankan hidup untuk kita terus diubahkan Tuhan. Semakin hari semakin diubahkan, semakin mengenal Tuhan. Firman Tuhan berkata, kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu. Tapi sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini saudara, Rasul Paulus bertekad untuk melupakan masa lalu yang kelam. Sebagai orang yang percaya, mari kita harus melakukan yang sama. Ya, kita mengunci pintu masa lalu kita. Ya, kita lupakan, tidak ingat-ingat lagi. Makanya Yesaya 43:18 katakan, jangan ingat-ingat masa-masa yang lalu, saudara. Percuma, saudara, kita mempersalahkan diri dan terus-menerus menyesali semua keadaan yang terjadi. Ada orang menyesali diri, aduh dulu kok saya bodoh, ya, boros, kerja nggak becus, masih hidup di masa lalu. Dulu saya punya apa-apa, sekarang nggak punya apa-apa karena saya bodoh. Ya, menuduh dirinya salah terus, saudara. Nggak maju-maju dan demikian, saudara. Ya, tinggalkan. Yang perlu saudara bertobat dan belajar dari kesalahan dan bertekad tidak melakukan kembali hal yang sama. Mungkin saudara pernah gagal di masa lalu. Saya banyak kegagalan dan saya sangat gagal di masa lalu. Tapi hari ini kita belajar. Ya, prioritas kita adalah mengarah ke depan. Pikirkan langkah ke depan. Rasul Paulus katakan tadi, lupakan yang lalu.
tapi kita belajar mengarah diri kepada apa yang di hadapanku. Kalau kita senantiasa mengarahkan tujuan kita pada Kristus, maka kita akan mengalami kemuliaan bersama Dia. Amin. Saudara, makanya saya katakan tadi saudara, pengalaman kita, pengertian kita tentang firman, ketika kita tetap di dalam firman saudara, itu menentukan proses kita menuju kesempurnaan tadi serupa Kristus. Saudara, kita akan menjadi serupa Kristus kalau kita makin kenal Dia. Kalau kita ini nggak pernah baca firman, bagaimana kita bisa menjadi orang yang serupa dengan Kristus dengan firman? Firman adalah Kristus sendiri, saudara. Memang, tapi saya mau katakan ini hari-hari di mana pandemi ini kan banyak, ya kita semua bisa melihat atau mendengar firman khotbah dari YouTube. Ya, saya anjurkan, ya kalau ada yang bagus, sudah bisa mengkonsumsi juga. Ya. Tapi saya mau katakan berhati-hati dalam mengkonsumsi sumber kebenaran firman Tuhan yang saudara pelajari, saudara. Ya, makanya orang disesatkan kenapa? Karena nggak ngerti firman. Pokoknya kalau orang berkhotbah itu pasti benar dari firman. Ya, banyak pengajaran sesat hari ini tidak membawa pertumbuhan rohani. Berapa waktu lalu saya kirim di WA kan, ada pengajaran sesat dari Hong Kong, saudara. Wah, masuk ke pendeta-pendeta diajak untuk bergabung dan dengarkan seminarnya. Hati-hati. Saya katakan tidak semua orang yang berkhotbah menggunakan Alkitab berarti menyampaikan kebenaran. Hati-hati, saudara. Ya. Mungkin dari pikirannya sendiri. Kita disesatkan, kita nggak ngerti. Makanya saudara kalau tidak pernah baca firman, kita akan mudah disesatkan. Saudara. Saya ulangi tadi, tidak semua orang yang membawakan firman berdasarkan Alkitab itu menyampaikan kebenaran. Kalau kita nggak ngerti kebenaran, kita akan disesatkan. Makanya kita harus belajar sendiri, baca firman. Amin. Baca firman. Jadi kalau saya salah ngomong, salah itu, firmannya bukan demikian. Ya, bukan amin-amin tok, saudara. Amin, saudara. Ya, bahaya. Pengenalan akan Allah itu bertumbuh seiring apa? Seiring usia perjalanan waktu kita dengan Tuhan. Maka sering saya katakan kedewasaan rohani seseorang bukan dilihat dari lamanya dia ikut Tuhan. Berdasarkan rambutnya putih mungkin enggak. Kedewasaan rohani ditentukan bagaimana seseorang bertanggung jawab melakukan apa yang Tuhan perintahkan, saudara. Bukan lamanya. Makanya saudara jangan biarkan iblis membebani kita dengan berbagai beban. Kesenangan duniawi dan sebagainya sehingga kita enggak bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Kita tertipu. Kita ini bertanding, saudara. Ibrani 12 ayat 1-2 mengatakan kita sedang bertanding. Orang bertanding itu harus lepaskan semua beban-bebannya. Beban dosa kita lepaskan dan mata kita tertuju kepada Yesus. Sehingga kita bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, saudara. Harus diingat Bapak Ibu Saudara bahwa pengenalan akan Allah itu menentukan mutu hidup kita. Saya ulangi, pengenalan terhadap Allah itu menentukan mutu hidup saudara. Semakin kau mengenal Tuhan, mutu hidupmu akan semakin meningkat. Kenapa? Saudara? Amin gak saudara? Kenapa? Ketika kita mengenal Tuhan, berarti kita itu hidup dalam pengenalan akan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, firman Tuhan berkata apa? Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Allah turut bekerja. Artinya apa? Ketika kita mengenal Tuhan lebih lagi, kita memiliki mutu hidup yang luar biasa. Kenapa? Ketika kita berpikir hikmat Allah turun juga dalam kehidupan saudara. Allah turut bekerja dalam kehidupan hikmat saudara. Allah turut bekerja dalam menentukan semua tindakan hikmatmu. Kalau Allah yang turut bekerja dalam setiap aspek hidupmu, enak gak saudara? Mutu hidup kita akan meningkat. Kita menjadi orang-orang yang tidak biasa. Karena Tuhan bekerja bersama-sama dengan kita. Amin. Kalau hidup saudara kerjasama dengan orang yang punya pengaruh, aman gak saudara? Aman. Kita punya Yesus yang mempengaruhi segala macam dunia ini, bahkan pencipta dunia ini. Kalau kita mengenal Dia, hidup dalam kasih-Nya dan mengasihi Tuhan, maka mutu hidup kita akan berbeda.
Amin, saudara. Karena Allah turut bekerja. Kita lebih berhikmat, ya, lebih terbuka jalan kehidupan kita. Luar biasa. Makanya waktu hidup yang kita miliki sangat terbatas. Perhatikan dengan sesama bagaimana engkau hidup. Mari kita sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Dua hal ini saudara, yang pertama kita harus punya benar-benar punya prioritas yang benar. Dan tinggalkan semua yang enggak benar itu. Dan benar-benar kejar dia, cari dia. Dan selanjutnya bagaimana kita terus rindu untuk kita bertumbuh. Yaitu apa? Makin bertumbuh dan makin kenal Tuhan. Ini yang penting saudara. Ini yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus punya kerinduan untuk makin bertumbuh. Sehingga kita makin mengenal dia. Untuk mengenal Tuhan dengan benar, kita perlu belajar. Ya, belajar setiap hari. Tadi katakan, tetap di dalam firman. Maka kita adalah murid. Murid belajar tiap hari. Saya itu les juga tiap hari. Ya kan? Untuk kita belajar mengenal Tuhan, kita perlu setiap hari bergaul intim setiap hari dengan Tuhan. Filipi 3 ayat 10 tadi katakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudara, yang kau kehendaki mengenal Diakah? Yang ku kehendaki mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Sehingga aku nanti akan serupa dengan Dia. Rasul Paulus saudara, walaupun dia sudah percaya Tuhan Yesus, namun dia tidak berhenti dalam pertumbuhan rohani. Dia terus belajar mengenal Tuhan setiap hari. Mengapa kita perlu mengenal Tuhan setiap hari? Firman Tuhan katakan Yosua 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Saudara, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena ketika kita mengenal Allah, hidup kita akan terarah. Kita akan di bawah hidup takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan dikatakan kita diberikan suatu pengenalan yang lebih lagi akan takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Binasa karena kurang mengenal Allah. Ini bahaya saudara. Kalau kita kurang mengenal Allah, tindakan kita kadang salah. Kita merasa ini benar, tapi ternyata enggak benar. Jangan pernah beranggapan bahwa ketika kita sudah percaya Tuhan Yesus, pasti otomatis kita mengenal Dia dengan benar. Jadi ketika kita percaya Tuhan Yesus, jangan merasa aku sudah mengenal Dia dengan benar. Belum. Sehingga ketika kita merasa sudah mengenal, kita lalai untuk belajar mengenal Dia. Saya katakan tadi, jangan pernah beranggapan kalau aku sudah terima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, berarti aku otomatis kenal Dia. Tidak, perlu proses mengenal sebagai seorang murid. Untuk tetap dalam firman, apa kata firman, ya aku lakukan. Saudara, sehingga benar-benar kita tidak abai, kita tidak lalai untuk belajar mengenal Allah. Salah satu contoh di Alkitab saudara dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 6 sampai 7 saudara. Contoh seorang binasa karena kurang mengenal Allah. Suatu saat ketika Daud akan memindahkan tabut Allah ke Yerusalem. Saudara, di dalam 2 Samuel 6 ayat 6 saudara. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nakmon. Mereka itu sedang memindahkan tabut Allah itu mau ke Yerusalem. Maka Usa mengulurkan tangan kepada tabut Allah. Usa ini bukan orang Lewi. Ya. Lalu memegangnya karena lembu-lembu itu tergelincir. Ketika tabut Allah itu sedang mau dipindahkan, tiba-tiba tergelincir. Lembunya tergelincir. Secara spontanitas Usa itu memegang tabut yang tidak boleh dipegang, saudara. Saudara, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Usa. Lalu Allah membunuhnya di sana karena ketelodoran itu ia mati di sana dekat tabut Allah. Beberapa waktu lalu ada orang tanya kepada saya, Tuhan itu kok kejam ya? Itu kan nggak sengaja. Ya, kok dibunuh? Tapi dalil Allah sudah menyatakan jelas karena Allah telah memerintahkan bahwa tidak seorang pun boleh menyentuh tabut perjanjian
lambang kehadiran dan keagungannya. Tindakan usaha ini teledor disebabkan ketidaktahuan akan firman. Banyak orang teledor juga oleh karena tidak takut Tuhan. 1 Tawari 15 ayat 2 mengatakan, ketika itu berkatalah Daud, janganlah ada yang mengangkat tabut Allah selain dari orang Lewi, sebab merekalah yang dipilih Tuhan untuk mengangkat tabut Tuhan dan untuk menyelenggarakan sampai selama-lamanya. Ini usaha contoh, saudara. Orang yang mempunyai semangat pelayanan, wah, ya, semangat melayani tapi tidak kenal Tuhan. Banyak orang Kristen demikian, saudara. Semangat melayani, tapi nggak mau belajar kenal Tuhan. Pelayanannya luar biasa, tapi nggak pernah baca firman. Semangat melayani, tapi nggak kenal Tuhan. Nggak punya pengetahuan yang benar. Nggak tahu cara firman Tuhan yang benar. Saudara, saya rindukan saudara, untuk kita melayani Tuhan, kita mengenal Dia. Melayani Tuhan bukan cuma semangat melayani, tapi kita juga kenal. Kalau kita cuma semangat, mudah kita meninggalkan pelayanan. Ada masalah sedikit, kita mudah meninggalkan pelayanan, saudara. Maka saya mau katakan gini, saudara, supaya kita dapat bertumbuh, kita perlu 3 langkah urutan, ya, dalam melayani Tuhan misalnya. Tidak bisa dibalik-balik. Untuk kita bisa bertumbuh, kita perlu mengenal Tuhan yang pertama. Ya, kita nggak bisa tahu siapa Allah ketika kita nggak mengenal Tuhan. Kita benar-benar bertumbuh dulu. Karena itu penting bagi kita mengenal Dia. Nah, setelah kita mengenal, baru kita bisa mengasihi Dia. Saudara nggak bisa mengasihi seseorang kalau nggak kenal. Iya kan saudara? Kita akan mengenal, baru kita bisa mengasihi Tuhan. Makanya ada pepatah di Indonesia, tak kenal tak sayang. Jikalau kita tidak kenal Allah, kita nggak bisa mengasihi Allah. Maka ketika kita makin mengenal Dia, maka kita makin mengasihi Allah. Langkah pertama ini penting, mengenal dulu baru mengasihi. Semakin kita mengenal, semakin mengasihi, semakin rindu menjadi pelaku, semakin mengasihi. Nah, kalau kita sudah mengasihi, baru kita bisa langkah berikutnya melayani. Kalau pelayanan itu hasil dari kasih kita pada Tuhan, pelayanan kita pasti dahsyat. Pelayanan kita pasti menghasilkan buah dan berdampak. Gawatnya banyak orang percaya membalik langkah ini, saudara. Mereka belum mengenal Tuhan dengan benar, belum mengasihi Tuhan dengan benar. Begitu masuk gereja disuruh pelayanan. Ya, maunya langsung pelayanan, saudara. Karena dulu di gereja sana mungkin melayani gitu kan. Ya, tapi nggak punya dasar kasih. Akhirnya apa? Melayani, tapi pelayanannya bukan dari hasil dari kasih. Akibatnya ketika punya masalah, persoalan, tantangan dalam pelayanan, mudah lari. Aku tak mundur saja. Yang tadinya melayani sekarang nggak layani lagi, bahkan minta mundur dalam peperangan. Kenapa? Dasarnya bukan kasih, saudara. Ya, bertumbuh makin mengenal Tuhan. Makanya tadi saudara, penting kita kenal. Sekarang pilihan dengan saudara, jangan pernah meremehkan pengenalan akan Tuhan Yesus yang ajaib. Supaya tidak terjadi nasib seperti Usa, saudara. Mati rohani, saudara. Yang ku kendaki ialah mengenal Dia. Apa sih kata Tuhan tentang hidup yang kekal? Yohanes 17 ayat 3 dikatakan di situ. Hidup kekal adalah Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu. Yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang telah Engkau utus. Jadi katakan hidup yang kekal yaitu mereka yang mengenal Bapa dan Yesus, saudara. Perhatikan saudara, makanya mengenali penting. Saudara mau hidup kekal di surga, harus mengenal Bapa dan Yesus. Saudara. Ternyata hidup kekal adalah mengenal Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Hidup kekal bukan sekedar masuk surga, tapi hidup kekal sudah dimulai saat saudara kenal Tuhan. Amin. Saat ini loh saudara,
Saat sudah kenal Tuhan, hidup kekal sudah dimulai. Setelah sudah terima Tuhan Yesus, mengenal Bapa di surga, maka kita sedang dipersiapkan untuk masuk dalam kehidupan yang kekal. Maka dalam perjalanan ini kita harus semakin mengenal Dia. Amin, saudara. Karena anak Tuhan itu sudah dipersiapkan. Kita menuju kekekalan. Makanya dalam perjalanan kehidupan kita harus semakin hari semakin kenal Dia, semakin kenal Dia. Maka kita dijamin satu hari nanti, kita enggak sia-sia dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan Tuhan yang berseru Tuhan saja yang masuk ke surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Dia. Kalau engkau enggak melakukan kehendak Dia, enggak membangun keintiman, tidak melakukan pengenalan akan Tuhan, nanti sia-sia. Enggak masuk ke dalam surga. Makanya ketika kita hidup hari ini, kita belajar terus setiap hari, baca firman. Makin mengenal Dia lebih lagi. Supaya apa? Supaya punya kepastian. Saudara punya tiket loh dalam surga. Terima Yesus itu tiket. Tapi tiket kita bisa kandas, bisa hangus. Kalau tiba-tiba dipanggil di airport. Pak, siapa? Agus, gak ada Pak Agus ini lagi di rumah. Ya. Dipanggil 2 kali, 3 kali gak datang gimana? Tinggal pesawatnya, saudara. Kalau suatu hari trompet surgawi berbunyi, sangkakala berbunyi, saudara enggak dengar, ketinggalan, saudara. Makanya kita belajar, kita harus mengalami yang namanya persekutuan yang intim dengan Tuhan. Ya, yada. Ya, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani ginosko. Saudara. Makanya di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 dikatakan situ, Kejadian 4 ayat 1. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya dan mengandunglah perempuan itu. Kata bersetubuh itu menggunakan yada. Kemarin terangkan minggu pertama dan ketiga. Ya, yada. Yada itu artinya bersetubuh. To know, ya. Jadi learn to know. Jadi kita belajar bagaimana mengenal melalui pengalaman, melihat, mengetahui. Itu berbicara bagaimana kita mengalami pengalaman dengan Tuhan secara pribadi. Ada keintiman seperti hubungan suami istri, saudara. Sampai sedemikian kita dekat dengan Tuhan. Lewat apa? Lewat setiap saat. Lewat kita melihat pengalaman-pengalaman kita dengan Tuhan. Lewat pergumulan kita. Ya, sampai kita benar mengalami Tuhan, saudara. Mau benar-benar intim dengan Tuhan. Sampai benar-benar ketemu Tuhan. Rasul Petrus berkata dalam 2 Petrus 3:18, tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan, Juru Selamat kita, Yesus Kristus, bagi kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Bertumbuhlah dalam pengenalan. Makanya saya katakan, yuk kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu berusaha sungguh-sungguh mengenal Dia, mengenal siapa Tuhan sebenarnya. Saudara benar gak kenal saudara? Kenal Bapak saudara. Kita harus benar-benar mengenal. Semakin kita mengenal Tuhan sebagai Bapak yang maha baik, semakin kita percaya. Semakin kita percaya, semakin kita mencintainya. Saudara bisa mencintai orang gak saudara percayai? Bisa gak? Semakin engkau percaya suamimu, percaya istrimu, engkau semakin mencintai. Kalau enggak percaya bisa mencintai? Enggak bisa. Makanya ketika engkau percaya Bapak itu baik, wow, kita akan mencintai Bapak kita. Sebaliknya, jika kita kurang mengenal Tuhan sebagai Bapak yang baik, seringkali kita akan doa, Tuhan, Engkau Bapakku yang baik, Bapakku yang di surga, dikuduskan namamu, dipermuliakan namamu, kita sebut Dia Bapak. Kalau kita enggak memiliki suatu pengertian pengenalan Tuhan, Bapak sebagai Bapak yang baik, akibatnya apa? Kita bisa memiliki asumsi yang salah tentang Tuhan. Ketika kita dihadapkan dengan masalah terus, kita mengalami kecelakaan, kita ngomong Tuhan itu marah dengan saya. Tuhan itu enggak baik, saudara. Ketika bangkrut, Tuhan itu buat aku bangkrut, saudara. Tuhan ketika ada yang meninggal misalnya, kita bilang Tuhan mengambil. Memang saudara,
Tuhan itu kan memperkenalkan dirinya kepada kita di dalam firman Tuhan berkata Jehovah Jireh. Tuhan selalu memberikan, Tuhan menyediakan. Tuhan gak pernah mengambil sebenarnya. Jehovah Jireh, Jehovah Shalom, Tuhan berikan damai sejahtera. Jehovah Rohi, dialah gembalaku. Jehovah Rapa, dia penyembuh, ya kan. Jehovah Sama, Tuhan hadir di sini. Itu mengatakan bahwa Allah itu memberi, gak pernah mengambil. Saudara, kalau minggu pertama saya kan memberikan contoh ada kesalahan persepsi daripada teman-teman Ayub, Elifas, ya. Dan sampai Tuhan marah. Kenapa? Salah menilai Tuhan. Ya. Dan Ayub pun ternyata juga pernah salah. Saudara pernah baca di kitab Ayub, saudara? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saudara dengar, saudara? Tuhan mengambil enggak sebenarnya? Sebenarnya ayat ini sudah dikoreksi, saudara. Ya. Saya sering juga dulu mengatakan demikian, tapi ketika saya baca ini ternyata Ayub sudah menyesali, saudara. Itu perkara yang tidak tepat ternyata. Makanya dia berkata di dalam Ayub 42, semua perkataan Ayub itu yang salah dia koreksi. Di dalam Ayub pasal 42 ayat 5, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Dia nggak ngalami Tuhan, dia belum mengalami Tuhan, makanya ngomongnya seperti itu, saudara. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu, saudara. Jadi ada kata-kata yang dia cabut, saudara. Termasuk ini. Karena Allah itu tidak pernah mengambil, saudara. Tuhan memang izinkan terjadi, saudara. Saudara, jika kita melihat nama-nama Tuhan itu kan suatu hal yang Tuhan berikan, kehidupan. Kita pasti tahu bahwa Tuhan itu bukan mengambil, tapi dia memberi. Makanya definisi Rasul Yohanes itu menyebut Tuhan adalah kasih. Sifat kasih memberi atau mengambil? Memberi. Nafsu itu merampas, saudara. Ya. Makanya Yohanes 3 ayat 16 mengatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka sehingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Dia memberikan. Makanya jangan kita punya konsep yang salah dengan Bapak. Kalau kita gak mengenal Bapak, kita akan mudah tertipu oleh iblis. Bapak itu baik bagi kita. Amin, saudara. Marilah saudara, kita bersama-sama berusaha sungguh-sungguh mengenal pribadi Tuhan. Lebih lagi, saudara. Karena ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, saya percaya kehidupan kita akan jauh lebih baik. Kita tidak akan punya rasa khawatir dan rasa takut. Amin. Saya ulangi, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita jauh dari rasa khawatir. Kita jauh dari rasa takut, saudara. Karena ternyata, saudara, khawatir itu dosa. Khawatir itu berarti apa? Tidak percaya bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan saudara. Maka jangan khawatir, ya. Firman Tuhan berkata jangan khawatir, karena khawatir itu dosa. Gak percaya ada Tuhan dalam kehidupan saudara yang mengatur hidupmu, menetapkan langkah hidup saudara. Makanya saya percaya, kita tahu bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Senantiasa Tuhan memelihara kehidupan kita sampai akhir zaman. Hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki prioritas yang benar. Yuk, lihat diri masing-masing. Sudahkah aku punya prioritas yang benar dalam hidup ini? Sudahkah Tuhan menjadi satu-satunya penguasa dalam hidupku? Sudahkah Tuhan itu yang menjadi penentu hidupku? Saudara, setiap pagi ketika engkau bangun pagi, cari Tuhan dulu. Ya, utamakan Tuhan dulu. Ketika kau bangun pagi sehat, saudara, hari-hari ini ada banyak orang bangun pagi di rumah sakit, saudara. Kalau engkau bangun pagi sehat, engkau mengucap syukur Tuhan, terima kasih pagi ini Bapak. Cari Tuhan dulu, jangan cari HP. Ya, cari Tuhan dulu, utamakan Dia. Miliki prioritas yang benar. Lupakan yang lalu. Dan belajar makin bertumbuh dan makin kenal Tuhan. Amin. Mari kita berdiri. Dan saya undang pelayan Tuhan, perjamuan kudus tampil ke depan.
Kita nyanyikan lagu ini, Kuasa Salibmu. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dari itu, lebih dari yang kukira, pengampunan putri, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Ada tempat yang mulia, ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosa. Lebih dari yang kukira, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salibmu, oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salibmu pulihkan. Oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu Tuhan. Darah-Mu sucikanku,
Haleluya. Haleluya. Bila sore ini Tuhan kami menyadari Tuhan benar bahwa seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Biarlah prioritas utama dalam hidup kami semua adalah Engkau Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami mungkin kurang menyadari, bahkan kami kurang memperhatikan prioritas utama kami. Kami enggak mengutamakan Engkau. Kami enggak membuat Engkau sebagai penguasa dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami tidak dimerdekakan. Kami enggak mengenal Engkau. Ternyata kami belum mengenal Engkau dengan benar, Tuhan. Kami belum menjadi murid-Mu, karena kami tidak mau belajar mengenal Engkau dan tidak mau tetap dalam firman, Tuhan. Sehingga hidup kami enggak mengalami kemerdekaan. Masih diliputi oleh hal-hal yang dosa. Belum merdeka dengan kepahitan. Belum merdeka dengan hal-hal yang mendukakan Engkau, Tuhan. Biarlah sore hari ini Roh Kudus berbicara pada setiap pribadi, mengubah arah hidup. Bukan lagi hal-hal yang lahiriah, tapi belajar mengubah arah hidup untuk mencari hal yang surgawi, Tuhan. Mengejar kerajaan surga. Sehingga hidup kami diubahkan. Kami punya mutu yang berbeda. Karena pribadi Allah itu di dalam kehidupan kami. Engkau bekerja bersama dengan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menghargai korban-Mu di kayu salib, Tuhan. Dengan lebih lagi mau mengenal Engkau. Meninggalkan semua yang lahiriah, yang sampah itu, Tuhan. Untuk kami boleh mengenal Engkau yang lebih mulia dari hidup ini, Tuhan. Kami percaya ketika kami mengenal Engkau, kami memiliki Engkau, kami memiliki segala-galanya di dunia ini, Bapa. Sehingga kami menjadi orang-orang gak pernah khawatir lagi, gak takut menghadapi masa ini, karena kami percaya kami punya Allah yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau ada di segala musim hidup kami, Tuhan. Engkau ada setiap musim hidup kami, Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Berkati sabutir roti dan anggur yang kami akan persiapkan, Tuhan. Biarlah perjamuan kudus ini bukan hal yang biasa, tapi ada kuasa dalam perjamuan kudus-Mu, Bapa. Bukan sekedar roti dan anggur, tapi kuasa yang tak terbatas, Tuhan. Dan kami percaya dengan iman, Saudara, bahwa ketika kami minum dan makan tubuh dan darah Kristus ini, kami boleh mengalami mujizat demi mujizat-Mu, Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, lemah dikuatkan, punya beban berat, Tuhan berikan jalan keluar buat kami, Tuhan. Dengan iman kami percaya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Berkati kami semua yang melayani Engkau, Tuhan. Layakkan kami, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari silakan duduk. Haleluya. Kuasa salib. Yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidup-Mu sebagaikan dosa-Ku. Lebih yang kukira, pengampunan yang
oleh karena salibmu, seluruh hidupku milikmu, Tuhan, darahmu sucikanku, kuasa salibmu, kurniamu, kuasa salibmu, kurniamu, kuasa salibmu, haleluya. Malam hari ini Tuhan, kami semua anak-anak-Mu dimerdekakan dari dosa Tuhan. Mungkin selama ini masih ada yang belum merdeka dari dosa. Tuhan berkata, tetaplah engkau di dalam firman, sehingga engkau menjadi anak, sehingga engkau menjadi murid-murid Kristus, dan engkau dimerdekakan. Dan kebenaran akan memerdekakan engkau. Dalam malam hari ini, sore ini, setiap umat-Mu dimerdekakan dari dosa. Mari periksa diri masing-masing. Berjanji dengan Tuhan, aku mau memprioritaskan Engkau Tuhan dalam hidupku. Bukan hal yang lain, tapi Engkau Tuhan yang memerintah atas hidupku. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidupku. Percaya, kalau engkau mengutamakan Tuhan dalam segalanya, engkau akan berbeda. Hidupmu akan dibedakan. Engkau akan dibedakan. Mutu hidupmu akan naik. Karena Allah bekerja sama dengan engkau. Dan Dia mau bekerja sama dengan orang-orang yang menjaga hidupnya benar dan Dia kenal. Malam hari ini, Tuhan, sebelum kita makan dan minum tubuh dan Kristus, kuduskan kami, ampuni kelemahan kami. Kami percaya Tuhan, di setiap ketul roti dan cawan anggur yang akan kami makan itu Tuhan, ada kuasa. Bagaimana janji-Mu Tuhan, ketika kita makan dan minum tubuh dan Kristus dengan cara yang benar, ada berkat yang Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena Yesus Tuhan, kuduskan. Mari kita angkat roti tinggal sekolah. Perhatikan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan padamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa waktu Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah menjadi peringatan akan daku. Baik saudara,
Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari kita angkat cawan tinggi sebelah. Dan demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Saudara, bukankah cawan anggur yang kita ucapkan syukur di atasnya adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Darah Yesus. Darah Yesus menyucikan. Terima kasih Bapa. Darahnya Yesus sucikanku. Amin. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Darah Yesus. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Darahnya Yesus sucikanku. Jadikan semua baru. Semua baru ya. Semua baru. Haleluya. Amin. Semua baru. Darahnya Yesus sucikan. Jadikan semua baru. Darah Yesus. Amin. 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 Semua baru. Yes. Darahnya Yesus sucikan. Jadikan semua baru. Haleluya. Jadikan semua baru. Jadikan semua baru. Haleluya. Oh, Jesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami diperbarui. Kami memperbarui hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau belajar Tuhan untuk menerapkan, mengerjakan apa yang sudah kami dengar Tuhan. Belajar mengutamakan Engkau Tuhan. Dan kami mau memprioritas Engkau sebagai Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar lebih lagi mengenal Engkau dan lebih lagi mengenal dan bertumbuh dalam pengenalan Engkau. Dan sehingga kami percaya Tuhan, kami bukan menjadi orang-orang yang khawatir lagi, bahkan takut, karena kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, yang tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Amin.